aksi Trikora pada periode 1960 juga berkaitan erat dengan gerakan 30 September 1965 yang berdampak besar terhadap keadaan politik di Indonesia. Para mahasiswa merespon peristiwa tersebut dengan membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang singkatannya yaitu KAMI dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPI. Dalam konteks ini, aksi Trikora muncul sebagai upaya mahasiswa untuk mengecam lambannya pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap terlibat dalam G30 SPKI. Ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi negara mendorong mahasiswa untuk bersatu dalam tuntunan terhadap pemerintah. Ikut serta dalam aksi Trikora Raditya 2021. Aksi demonstrasi Trikora tidak hanya dijalankan oleh kami sendiri. Demonstrasi ini juga melibatkan beberapa organisasi diantaranya Kesatuan Aktif Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aktif Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aktif Buruh Indonesia, Kesatuan Sarjana Indonesia. Ini juga ada isi Trikora. Trikora berisikan 3 tuntunan yang dipelopori oleh kami dan KAPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam PON Pancasila. Yang pertama, ada pemberontakan PKI. Isi Trikora yang pertama adalah terkait pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Pasalnya, saat itu PKI merupakan partai politik yang menjadi pemenang pemilu pertama 1955, namun PKI malah terlibat menjadi dalang dalam pemberontakan G30 SPKI. Hal tersebut lah yang mendorong masyarakat yang mewakili kaum muda mahasiswa agar pemerintah membubarkan PKI dan seluruh ormasnya di bawahnya. Kedua, ada perombakan Kabinet Dwi Kora. Perombakan Kabinet Dwi Kora tersebut dilakukan dalam upaya pembersihan kabinet dari elemen-elemen G30 SPKI karena saat itu anggota maupun simpatisan kabinet Dwi Kora sebagian besar berasal dari PKI. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai kekuatan politik yang dekat dengan pemerintah. Adanya kondisi tersebutlah yang menjadi sorotan dari adanya keharusan untuk dibubarkan. Yang ketiga, ada turunkan harga. Tuntunan penurunan harga, terutama harga pangan, bertujuan untuk perbaikan ekonomi. Pasalnya, kondisi perekonomian saat itu cukup buruk dan meresahkan, di mana banyak harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Oleh karena itu, situasi inilah yang membuat kaum muda bersama-sama partai politik serta organisasi pemuda melakukan gerakan moral. Adapun dampak dari Trikora, puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini mendapat dukungan dari tentara. Mahasiswa mengepung Istana Kepresidenan dan menuntut Trikora yang salah satunya meminta pembubaran PKI. Tidak hanya mahasiswa yang mengepung istana, sejumlah tentara tidak dikenal juga disebut mengelilingi Istana Kepresidenan. Diakui oleh Kemal Idris bahwa itu pasukan Kostrad yang dia pimpin bergabung dengan mahasiswa. Latar belakang Super Semar. Latar belakang Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno sebagai respon terhadap berbagai gejolak politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada 1 Oktober 1965 yang diduga melibatkan PKI sebagai dalang pembunuhan 7 jenderal dan 1 perwira tinggi Angkatan Darat. Situasi politik yang belum stabil setelah penumpasan G30 SPKI
kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno yang menurun. Situasi ekonomi yang terus memburuk, tuntunan masyarakat, mahasiswa, dan pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila yang dikenal dengan 3 tuntunan rakyat Tritura. Super Semar berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Super Semar menjadi awal peralihan kepemimpinan nasional dari Orde Lama ke Orde Baru. Isi dari surat perintah 11 Maret atau Super Semar 1966 sebenarnya tidak pernah secara resmi dipublikasikan dalam bentuk asli. Beberapa versi teks Super Semar telah beredar, tetapi tidak ada versi yang dapat dipastikan keasliannya karena dokumen asli Super Semar dianggap hilang dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Namun, berdasarkan versi yang umum diketahui, berikut adalah isi pokok dari Super Semar. 1. Pemerintahan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban serta stabilitas pemerintahan dan jalannya revolusi berdasarkan kebijakan Presiden, Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, dan modalitas MPRS. Kedua, meminta agar Soeharto melindungi wibawa Presiden demi menjaga ketenangan dan kestabilan jalannya pemerintahan di Indonesia. 3. Mandat untuk pemulihan situasi keamanan dan ketertiban yang dilihat perlu, termasuk untuk menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden. Dengan Super Semar ini, Soeharto mendapatkan kuasa untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, kemudian termasuk tindakan seperti membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan menangkap para tokoh yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Meskipun isi resminya tidak diketahui secara pasti, Super Semar menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengambil kendali politik yang akhirnya mengubah peta kekuasaan di Indonesia, berujung pada lengsernya Presiden Soekarno. Kenaikan Soeharto pada masa Super Semar menjadi titik penting dalam sejarah peralihan kekuasaan di Indonesia. Super Semar yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 menjadi dasar bagi Soeharto untuk memperkuat posisinya dalam pemerintahan dan mengendalikan situasi politik yang penuh gejolak pada waktu itu. Salah satu kenaikan Soekarno yaitu 1. Penerimaan Super Semar dan pembubaran PKI. Setelah menerima Super Semar, Letnan Jenderal Soeharto segera mengambil langkah tegas, termasuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada 12 Maret 1966. Pembubaran ini dilakukan karena PKI dianggap sebagai dalang di balik gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI yang telah mengguncang negara. Langkah ini mendapatkan dukungan luas dari militer, mahasiswa, dan masyarakat yang menuntut pembubaran PKI. Dengan tindakan tersebut, Soeharto berhasil menunjukkan kemampuannya dalam menegakkan ketertiban yang kemudian meningkatkan posisinya. Yang kedua, mengambil alih kendali pemerintahan. Soeharto menggunakan Super Semar untuk mengendalikan situasi dan mengambil keputusan penting dalam pemerintahan seperti menahan tokoh-tokoh yang dianggap mendukung PKI dan menyelenggarakan sidang MPRS. Dalam sidang MPRS pada Juni 1966 dilakukan berbagai perubahan yang memperkuat posisi Soeharto, termasuk pencabutan kebijakan-kebijakan pro-PKI dari era Soekarno. Yang ketiga, deklarasi kabinet dan dekret Presiden Soeharto yang melemah. Pada 1966, Soekarno membentuk kabinet Ampera yang diharapkan bisa menyatukan pemerintahan. Namun posisi Soekarno dalam pemerintahan semakin melemah, sementara pengaruh Soeharto dan militer semakin kuat dalam mengendalikan kabinet. Yang keempat, pengangkatan Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada Maret 1967, dalam sidang istimewa MPRS, Soeharto secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai presiden MPRS dengan alasan tidak mampu mengendalikan negara dan terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Yang kelima, Soeharto resmi menjadi presiden Republik Indonesia.
Pada Maret 1968, dalam sidang umum MPRS, Soeharto resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia, menggantikan Soekarno. Pelantikan ini menandai dimulainya Orde Baru di mana Soeharto berkuasa dengan dukungan penuh dari militer dan beberapa kelompok politik yang pro stabilitas. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan nasional. Dualisme kepemimpinan nasional yaitu di mana Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letnan Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Supersemar sebagai ketetapan TAP MPRS. Dengan dijadikannya Supersemar sebagai TAP MPRS, secara hukum Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Dalam sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Bahkan, secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar yang diberikan kepada Soekarno, yaitu pemimpin besar revolusi, tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Tetapi, presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9 dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Akan tetapi, pidato tersebut hanya berisi sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal Angkatan Darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui keputusan nomor 5 MPRS 1966, MPRS memutuskan untuk minta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Nah, pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno kembali menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara atau Pelnawaksara. Dalam Pelnawaksara itu, Presiden menyatakan menganggap bahwa gerakan 30 SPKI itu wajar terjadi karena Indonesia masih mencari jati dirinya, sehingga kejadian pemberontakan itu dianggap wajar terjadi. Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat. Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor XI MPRS 1966 sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Presiden Soekarno adalah pemimpin kabinet, akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto. Pada 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa. Sementara itu, usaha-usaha untuk menenangkan keadaan masih terus berjalan. Untuk itu, pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Soekarno agar ia menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS RI No IX MPRS 1966, yaitu Jenderal Soeharto, sebelum sidang umum MPRS. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno. Sehingga MR Hardy menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara, karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. MR Hardy menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyetujui saran MR Hardy. Untuk itu disusunlah surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang surat pemerintah 11 Maret 1966. Kemudian, Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto. Pada 7 Februari 1967, MR Hardy menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut. Pada 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat tersebut bersama keempat panglima angkatan. Namun, mereka berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Kesimpulan itu disampaikan kembali pada 10 Februari 1967. Presiden menanyakan kemungkinan mana yang terbaik. Lalu, Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan untuk menyerahkan kekuasaan kepada pengemban surat perintah 11 Maret 1966. Awalnya Soekarno tidak berkenan, namun kemudian sikap Soekarno melunak. Ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967. Presiden menyetujui draft yang dibuat dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967, tepatnya pada pukul 19.30. Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum 5 MPRS. Melalui TAP nomor XLIV MPRS 1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia sehingga terpilih Presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulailah pemerintahan Orde Baru.